Ada juga pendapat begini, solawatnya itu hanya dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau tahiyat awal tuh, Pak. Nanti kalau tahiyat akhir baru dilengkapi begitu. Nah, dua-duanya itu salah, Bapak Ibu. Yang tidak membaca solawat setelah at-tahiyat atau membaca solawat hanya Allahumma sholli ala Muhammad tidak diselesaikan, dua-duanya salah menurut sunnah. Gitu ya. Jadi harus selesai bacaan solawatnya itu. Nah, apa bunyi solawatnya itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada redaksi kedua solawat itu, Pak, Ibu. Bunyinya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian ada kalimat fi-nya, fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu. Itu redaksi yang kedua. Yang paling benar menurut tarjih adalah yang pertama tadi. Jadi tidak ada fil alamina innaka Hamidum Majid di akhirnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat wa ala alinya itu hanya ada yang pertama. Ini yang paling benar menurut tarjih. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak lagi memakai wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak lagi memakai wa ala ali. Innaka langsung. Kalau yang tadi kan redaksi pertama fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang paling benar menurut tarjih sesuai dengan sunnah Rasul tidak ada fi-nya. Tetapi langsung innaka Hamidum Majid. Nah, hati-hati tuh Bapak Ibu. Bisa kita kita koreksi salat kita masing-masing apakah sudah seperti itu bacaan sholawatnya kita. Ya, jadi ada dua memang redaksinya ya, tapi yang pertama ini adalah yang paling benar hadisnya itu. Didasarkan kepada hadis yang bersumber dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya dia kana yaqulu fis sholati. Nah, perhatikan redaksi kalimatnya Bapak Ibu supaya kita jelas penjelasannya ini. Annahu kana yaqulu fis sholati adalah Rasul membaca, mengucapkan di dalam sholat. Perhatikan, tidak ditentukan dalam kalimat ini apakah tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nggak disebutkan itu dalam hadisnya. Yang jelas ketika dalam tasyahud itu Nabi berkata, kalau kata Ka'ab bin Ujrah, apa yang dikatakan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang paling sahih Bapak Ibu. Hadisnya itu. Ya. Jadi tidak ada dalam akhirnya itu kalimat fil alamina. Nah, nanti kalimat fil alaminya itu ada dalam hadis yang kedua yang disampaikan juga dalam tarjih. Gitu. Hanya memang lebih banyak tarjih menginstruksikan agar memakai hadis yang pertama di dalam putusan tarjih begitu. Ya, jadi ada dua redaksinya seperti selagi saya katakan sekali lagi. Boleh Bapak Ibu memilih, tetapi anjuran tarjih adalah menganjurkan hadis yang bersumber dari Ka'ab bin Ujrah. Nah, biasanya kita, Bapak Ibu, itu memakai hadis yang kedua. Padahal hadis yang kedua itu adalah alternatif dalam tarjih. Ya. Kalau kita nggak bisa yang pertama, baru boleh yang kedua.
Walaupun dalilnya juga diungkapkan dalam tarjih. Hadis yang kedua itu. Ya. Nah, tapi tetap fokus kita adalah kepada uh, solawat yang bacaannya tidak ada kalimat fil alaminya. Walaupun nanti dalam berikutnya ada nih hadisnya memakai kalimat fil alaminya. Ini hadis yang kedua. Bacaan solawatnya juga berbeda. Sedikit ada bedanya. Ada kalimat fil alaminya, kemudian ada wa ala ali Muhammad, ada lagi wa ala ali Ibrahim, itu bedanya. Bapak Ibu. Dua-duanya boleh dipakai, tetapi tarjih menganjurkan yang pertama. Bapak Ibu. Yang tidak ada fil alaminya. Itu harus koreksi itu kita. Dan saya masih terbiasa terkadang memakai kalimat fil alaminya, Bapak Ibu. Masih itu. Jadi kalau kalau saya ingat, oh ini iya, tarjih menganjurkan yang pertama. Gitu. Silakan dilanjut yang kedua, sholawat yang kedua. Oh iya. Iya. Kalau melihat hadis yang pertama, hadis tentang bacaan at-tahiyat, at-tahiyatu lillahi, adalah Nabi begitu mengucapkan tasyahud itu sudah langsung membentuk angka 53. Nah, ini Pak. Jadi 53. Ini 3 ini Kak. Ini 5 kata Nabi. Jadi begini. Jadi langsung Nabi at-tahiyatul mubarak. Tidak lagi menunggu asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini Pak. Nah kita kan kadang orang-orang banyak ya, lebih banyak asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau kita kan tidak. Muhammadiyah tidak, tarjih tidak. Jadi begitu mengucapkan at-tahiyatul, langsung posisi jari telunjuk itu kata Nabi membentuk 53. Ini dianggap 5, ini 3. Jadi enggak begini Bapak Ibu. Nah, ini. Itu Nabi. Jelas dalam hadisnya spesifik disebut itu. Yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Gitu. Jadi tidak menunggu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi langsung at-tahiyatul mubarakatus. Kalau mau pakai redaksi yang lain atau memakai at-tahiyatu lillah. Nah, boleh juga. Tahiyat itu ada 2 juga. Bapak Ibu. Wassalawatu wattayyibat. Dua-duanya boleh, tapi tarjih lebih memakai at-tahiyatu lillah. Gitu, Pak. Jadi yang kedua solawatnya adalah yang pertama ya tadi baru setelah innaka hamidum majid gitu kan. Setelah selesai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung disambung dengan solawat. Jadi tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah lalu tutup lagi. Kita berdiri untuk rakaat ketiga karena pemahaman kita tahiyat itu hanya cukup pada bacaan tahiyat saja, pada tahiyat awal, tasawuf awal. Padahal tidak. Nabi dua-duanya memakai solawat. Hanya nanti, Bapak Ibu, pada tahiyat akhir, ada doa yang dibaca. Nanti kita sampai ke situ nanti. Supaya nggak melongkap begitu. Nah, ya. Jadi pemahamannya orang yang asyhadu an la ilaha illallah itu karena itu mungkin. Karena dianggapnya tasawuf itu bacaan asyhadu. Ya, tasawuf itu. Nah, sementara kalau Muhammadiyah itu menitik beratkan pada duduknya. Jadi itu perbedaan antara antara Muhammadiyah dan itu gitu ya. Nah, itu kan biasanya asyhadu an la ilaha illallah. Ya, angkat telunjuk gitu. Nah, kalau Muhammadiyah lebih cenderung kepada duduknya gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari Ibnu Abbas mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tasyahud kepada kami, bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Jadi baca tasyahud itu dari at-tahiyat itu, bukan dari asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Iya.
Bisa juga. Mungkin pendapat bisa ada begitu gitu, Pak. Tapi yang jelas, amanahnya, tanpa dijelaskan oleh tarjih, yang dimaksud tasahud itu apa bacaannya atau gerakannya, kalau tarjih tertuju kepada gerakannya. Ya kan, ketika dia duduk tasyahud, maka langsung begitu bilang at-tahiyatul, langsung membentuk angka 53. Gitu. Jadi tidak menunggu asyhadu alla ilaha illallah. Enggak menunggu itu. Tarjih. Ya. 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 At-tahiyatu yang benar itu. At-tahiyatu, tasdid ya-nya. At-tahiyatus sholawatut thayyibatu lillah. Redaksi pertama. Ada lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Jadi yang tasdid itu iya-nya. Tidak at-tahiyatul, tidak. Nah, kita selama ini membaca at-tahiyatul. Yang benar itu adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Gitu. Bukan at-tah, bukan hanya yang mati. Hi-nya itu tasdid. Nah, kita lihat dalam hadisnya yang bersumber dari Ibnu Salamah hadisnya ini. Huwassalamu fa idza shalladukum falyakul at-tahiyatu lillah. Jadi dari Syafiq bin Salamah, qala Abdullah kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qulna salamu ala Jibril wa Mikail assalamu ala fulanin wa fulanin faltafaka ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallahu wassalamu fa idza shalladukum falyakul at-tahiyatu. Bapak Ibu. Nah, kebiasaan kita at-tahiyatul gitu, Pak. Memang betul. Jadi at-tahiyatul. Yang benar itu ya-nya yang tasdid. Nah, benar. Oke, dilanjut. Ada lagi? Ya, itu sudah kita jelaskan, Pak, Ibu kemarin. Jadi kalau tarjih itu tidak memakai hadis yang menggerak-gerakkan. Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Zubair yang dipakai oleh tarjih. An Abdullah bin Zubair karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yashiru bi asba'uhu idza da'a wala yuharrikuha. Nah, ini tarjih, Pak. Ibu. Hadisnya bersumber dari Abdullah bin Zubair, riwayat Nasai dikatakan adalah Nabi apabila menunjukkan tangannya ketika dia berdoa, maksudnya membaca at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus wala yuharrikuha. Nabi tidak menggerak-gerakkan. Ya. Riwayat Nasai, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Wa hadza hadisun sahih. Nah, kemudian ada yang menggerak-gerakkan itu adalah hadisnya bersumber dari Wail bin Hujr. Hadisnya, Bapak Ibu. Riwayat Nasai juga, Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Baihaqi. Sama sebenarnya periwayatannya. Nah, dari Wail bin Hujr itu dikatakan, summa rafa'a asba'uhu fara'aituhu yuharrikuha yada'u biha. Hadisnya itu. Jadi aku melihat, kata Wail bin Hujr, Nabi menggerak-gerakkan. Nah, kalimat menggerak-gerakkan itu kalau dalam tarjih, pembahasannya begini, Bapak Ibu. Ya. Rasulullah menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud dalam riwayat di atas mengandung anomali namanya. Ya. Dengan bermaksud tidak mengkanter orang yang menggerak-gerakkan. Tidak Bapak Ibu. Tarjih enggak terbiasa begitu. Tidak terbiasa tarjih itu menjustifikasi orang lain salah, enggak. Tapi tarjih menganjurkan tidak menggerak-gerakkan. Begitu, ya. Penjelasan sarahnya hadis yang menggerak-gerakkan itu saya baca mengandung suzus namanya, penyimpangan yang dilakukan oleh Zaidah, salah seorang perawi, Pak, Ibu. Nah, ini dia yang menggerak-gerakkan itu harus dipelajari nih sarah hadisnya sebenarnya.
Jadi dia tidak boleh mendengarkan instruksi dari Nasruddin Albani, kemudian dia menggerak-gerakkan juga. Nasruddin Albani tidak terbaca dengan syarahnya. Perhatikan tuh. Tarji lengkap membacanya itu, Pak. Ulama-ulama tarji. Begitu. Sehingga ada seorang rawi yang bernama Zaidah. Dalam sanad hadis tersebut, semua riwayat seperti Abu Sufyan, As-Sauri, As-Saudan, Al-Umayniyah, Al-Juhairi, Abu Awana, dan lain-lainnya, semua merupakan perawi-perawi terpercaya yang meriwayatkan hadis itu dari gurunya yang bernama Asim bin Khulaif namanya. Gurunya itu meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan Rasulullah menunjuk dengan jari telunjuknya dan tidak menggerak-gerakkan. Di antara 6 perawi hadis itu, Bapak Ibu, hanya ada satu yang bernama Zaidah. Zaidah inilah yang mengatakan para aituhu yuharrikuha. Kemudian aku melihat menggerak-gerakkan. Dan ini yang dinukil oleh Syekh Nasruddin Albani. Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu, Pak. Sumber hadisnya itu. Ini yang dipakai oleh Syekh Nasruddin Albani. Riwayat yang bersumber dari Zaidah. Padahal 5 riwayat lain menyebutkan tidak memakai kalimat yuharrikuha. Nah, itu hebatnya tadi, Pak. Nah, orang yang berpandu kepada Nasruddin Albani pasti menggerak-gerakkan. Padahal ada Abu Awana, ada Syu'bah bin Sufyan, ada As-Sauri, ada Sufyan bin Unayyah, ada Zuhair, ada juga Zaidah. Nah, Zaidah inilah salah satunya perawi itu yang kemudian mendukung kalimat yuharrikuha. Gerak-gerak. Nah, gitu, Pak. Ya. Saya lanjutkan penjelasannya masih. Nanti bisa dicek, Pak, Bapak Ibu. Ya. Rasulullah menunjuk dengan jari telunjuknya, maka sama sekali tidak menyebutkan beliau menggerak-gerakkan telunjuknya. Sama sekali, Pak. Tidak menyebutkan itu. Hanya Zaidah. Nah, ya kan? Hanya Zaidah. Di antara 5 perawi itu, Pak. Hanya Zaidah. 6 dari 6. 5-nya tidak. Zaidah aja. Hanya Zaidah itu yang menyebutkan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Dan inilah yang dianggap syadz oleh ahli hadis. Disebut dengan anomali. Oleh karena itu, Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, sebagai salah seorang muharrir dari hadis ini menyatakan, kemungkinan maksud menggerak-gerakkan telunjuk itu adalah mengacungkan, bukan menggerak-gerakkan pendapat Imam Baihaqi. Nah, jelas nih, Pak. Jadi rinci, Pak, kalau Tarji menjelaskan. Gitu loh, Pak. Kita yakin dengan pendapat Tarji. Jadi kata Imam Baihaqi, Zaidah itu kemungkinan yang dimaksud kata Imam Baihaqi adalah begitu Nabi at-tahiyatul mubarakah. Barangkali ini yang disebut dengan menggerak-gerakkan itu. Kata Imam Baihaqi loh, Pak. Ya. Kata Imam Baihaqi, sebagai salah seorang muhaddits hadis yang mengatakan kemungkinan maksud menggerak-gerakkan telunjuk itu adalah mengacungkan telunjuknya, bukan menggerak-gerakkan atau memutarnya. Ah, ini pendapat Imam Baihaqi nih. Ya. Silahkan dilihat, Pak. Ah, coba suruh cek. Oleh tadi suruh cek. Lihat dalam kitab Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam kitabnya Al-Kubra jilid 2, halaman 189, nomor hadis 2787. Silahkan dibuka. Gitu, Pak. Jadi jelas. Gitu deh, Pak. Dalam kitab aslinya ya, kalau kitab terjemahan itu udah banyak yang ini nih. Jadi di sini ada perbedaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Imam Ahmad juga. Imam Ahmad meriwayatkan ya bahwa Wail menceritakan sebagian orang terkadang tampak menggerak-gerakkan jari telunjuknya yang terlihat dari gerakan di bawah jubahnya. Mereka adalah karena kedinginan di musim dingin. Imam Ahmad, Pak. Imam Ahmad. Jadi tergerak. Karena ada jubah orang Arab itu kan, Nabi itu berjubah. Saat itu disebut dengan Lailatul Barid namanya, Pak. Dingin banget. Sehingga dia menggetar Nabi. Ini kata Imam Ahmad. Gitu loh, Pak. Ya. Silahkan dilihat. Nah, silahkan dilihat dalam Al-Musnad Imam Ahmad, jilid 31,
halaman 160, nomor hadis 18.870. Gimana kita tidak mempercayai tarjih, Pak? Nah, terbongkar sebenarnya kalau kita mau adu argumen tentang menggerak-gerakkan dan tidak, jelas Nabi nggak menggerak-gerakkan. Valid hadisnya. Nah, tapi tarjih tidak terbiasa menjustifikasi kalau tidak sama dengan tarjih lalu salah. Nah, itu nggak biasa tarjih, nggak begitu. Silahkan aja yang melakukan itu. Begitu hebatnya tarjih, Pak. Padahal penjelasannya luar biasa, Pak. Jelas sekali gitu. Jadi antara Imam Baihaqi dengan Imam Ahmad dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa Nabi tidak menggerak-gerakkan. Tapi yang mungkin pada saat at-tahiyatul langsung, kata Imam Baihaqi, mungkin itu dimaksud menggerak-gerakkan. Imam Ahmad tidak. Karena terlihat dari jubahnya yang waktu malam dingin, maka seolah-olah karena Nabi menggetar begitu, seolah-olah dia menggerak-gerakkan. Padahal tidak menggerak-gerakkan, tidak juga memutar-mutar. Kata Imam Ahmad dalam Al-Musnad, jilid 31, halaman 160, nomor hadis 18.870. Nah, itu Pak. Saya lanjutkan lagi, masih ada penjelasannya. Selain itu, setelah menelaah berbagai kitab fikih, belum ditemukan pemahaman yang menunjukkan menggerak-gerakkan jilid telunjuk itu, kecuali mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki, Pak, menggerak-gerakkan itu. Yang menyatakan bahwa di dalam duduk tasyahud dari telunjuk, digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi begini, Mablag Imam Maliki ini. Jadi nggak begini, ke kanan dan ke kiri. Secara pelan. Nah, coba segitunya langsung dijelaskan, Pak. Begitu. Sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa yang rajih, yang sahih, yang valid adalah pendapat tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Nah, benar Pak kita, Pak. Itu yang paling sahih, paling rajih. Gitu. Tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Az-Zubair. Memperkuat lagi nih, yang ketiga. Pada hadis nomor 5 yang menegaskan bahwa Rasulullah menunjuk, mengacungkan jari telunjuknya bukan menggerak-gerakkan. Penjelasan sarahnya daripada hadis yang bersumber dari Ibnu Zubair. Padahal dari Zubair di hadis ini Pak bersumbernya. Tapi ketika dijelaskan, Zubair mengatakan tidak menggerak-gerakkan. Anomali. Anomali itu kontradiksi pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Nah, itu Pak. Ibu, jadi yang benar itu memang tidak menggerak-gerakkan. Walaupun ada dua hadis. Ya, yang pertama dari Zubair memang menggerak-gerakkan itu. Yang kedua adalah bersumber dari Wail bin Hujr yang menggerak-gerakkan itu. Sarahnya ternyata tidak menggerak-gerakkan. Nah, itu enak Pak, ini andai kata sekarang ada jamaah kita yang menggerak-gerakkan, boleh itu kita diskusi. Gitu loh Pak. Biar kita tunjukkan. Dengan maksud tidak menyalahkan. Tarjih tidak mau begitu Pak. Anda melakukan seperti itu silahkan. Tapi tarjih menganjurkan warga Muhammadiyah, warga Aisyah, jangan menggerak-gerakkan. Walaupun hadisnya disampaikan di sini oleh tarjih. Gitu Bapak Ibu. Saya ingin sebenarnya mendapat penjelasan tentang menggerak-gerakkan itu Pak, selain ini. Nah, tentu barangkali dari orang-orang yang menggerak-gerakkan. Gitu. Tapi yang selama ini saya pahami adalah lebih valid yang tidak menggerakkan. Yang benar tadi yang gedung-gedung ini aja sebenarnya. Karena kedinginan tadi sebenarnya. Ini bukan gini-gini. Itu kompleks sendiri oleh mereka sendiri, oleh guru mereka sendiri, Pak. Coba itu. Iya, kompleks sendiri. Jadi sekarang yang gini-gini, gini aja, tidak gini aja. Sekarang kan gini-gini nih. Sehingga tetangganya di kasus semua, Pak. Keliling-keliling gini. Nggak punya yang lain. Kalau dalam hadis ini kan justru begini ke kanan ke kiri. Ya. Tidak begini. Coba Pak. Ini kan jelas Pak ya. Dasarnya jelas, hadisnya jelas.
uh, syarahnya juga jelas yang disampaikan di dalam tarjih. Jadi tinggal bukan memilih. Kalau tarjih, kalau Muhammadiyah nggak boleh menggerak-gerakkan, Pak. Walaupun hadisnya disampaikan, nggak boleh. Gitu. Kalau yang lain silakan. Nah, tarjih tidak menganggap salah, nggak biasa tarjih begitu, Pak. Kalau itu dari dulu sampai sekarang ada fatwa terakhir tarjih, Pak, ini. Ini baru keluar ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tanfid pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah. Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ini pada tahun 2004 kemarin, Pak, baru keluar tarjih apanya namanya keputusannya. Termasuk di dalamnya adalah membahas ini. Nggak boleh warga Muhammadiyah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Ini tanfid keputusan terakhir, Pak, sekarang. Masih silakan. Tetapi warga Muhammadiyah ya harus tetap mengikuti aturan. Karena menurut mereka ulama-ulama tadi itu jauh lebih valid hadisnya dari ketimbang yang lain, Pak. Nah, gitu, Pak. Oke, lanjut. Apa gimana? Oh, lagi, Pak, ya. Padahal salawat yang kedua ini maksudnya supaya kita tidak hanya memakai salawat. Nanti kalau mendengar salawatnya beda dengan ini. Oh, salah tuh, takut itu maksudnya. Begitu tarjih, Pak. Walaupun tarjih menganjurkan salawatnya itu adalah Allahumma salli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Hanya ada satu wa ala alinya. Ya, berikutnya adalah kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak lagi mungkin wa ala ali. Nah, yang kedua ini wa ala alinya lengkap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu ada kalimat fi-nya. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Salawat yang pertama yang dianjurkan tadi tidak memakai kalimat fil alamina, tetapi langsung innaka Hamidum Majid. Itu sih masalahnya, Pak. Dua-duanya ada hadisnya, Pak. Tarjih meminta pendapatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi hanya satu. Yang pertama. Ya, sahih juga, sahihnya itu. Dan dilegalkan, makanya dilegalkan. Dibolehkan di dalam tarjih. Hadis yang mengatakan adanya kalimat fil alaminya itu bersumber dari Abi Mas'ud Al-Ansari hadisnya, Pak. Riwayatnya itu adalah riwayat Muslim. Dilegalkan. Tapi Aisyah Muhammadiyah dianjurkan oleh tarjih memilih yang pertama. Ya. Siapa? Ya. Betul. Itu bolehnya. Gitu. Boleh. Iya, selama ada dasar hukum dan dianggap valid, silahkan. Karena itulah kalimat penjustifikasian itu dalam tarjih selalu dihindari. Nggak pernah tuh, Bapak Ibu, yang Anda tidak sama dengan kami, Anda salah. Nggak pernah tuh tarjih, Pak. Karena tadi memahami, hadis itu sahih juga. Nah, gitu. Tidak, Pak. Tidak. Tetap karena hadisnya bersumber dari Abu Mas'ud, riwayat Muslim, dan sahih hadisnya itu, Pak. Tetapi tarjih menginginkan memakai hadis yang bersumber dari Ka'ab bin Ujrah supaya ada perbedaan riwayat Muslim. Itu. Dua-duanya sahih. Nah, itu yang repot, Pak Haji. Gimana setengahnya itu? Nah, kalau mau memilih kalimat fil alaminya dari awal. Dari awal. Tidak mengapa. Kan boleh juga, Pak. Dalam tarjih boleh juga. Nggak mengapa. Berbeda dengan menggerakkan karena memang dianggap lemah oleh tarjih. Walaupun tarjih tidak mengatakan salah dengan orang yang nggak pernah orang yang menggerak-gerakkan itu dikatakan salah, nggak bisa, Pak. Tarjih nggak pernah bilang begitu. Gitu. Silakan kalau antum anggap itu sahih hadisnya, silakan.
Tapi dalam penelitian ulama-ulama tadi tidak. Nah, terkait dengan sholawat, dua-duanya sahih. Gitu. Hanya tadi menganjurkan kepada hadis yang bersumber dari Ka'ab bin Ujrah. Gitu. Cukup, berarti nggak selesai kita ini ya. Yang penting salawatnya ada. Itu. Sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan lebih awal tentang sholat. Yang sebentar lagi kita mau sholat Idul Adha itu banyak kesalahan-kesalahan kita. Tidak sesuai dengan sunnah, Pak. Sebenarnya. Sama, tetap sama. Tetapi ada kan orang takbirnya berbeda. Kemudian ada yang apa namanya yang khotbah ada duduknya. Ada ketika baca doa mengangkat tangan. Hadisnya enggak begitu kalau dalam sholat Idul Adha, Pak. Itu. Ini yang saya sampaikan tadi rencana. Dan ini besok saya sampaikan dia sudah di besok. Karena supaya orang memahami sunnahnya seperti itu. Iya. Ini. Karena langsung setiap ucapannya itu tarji pendapatnya langsung hadis gitu, Pak. Jadi memang khutbahnya tidak ada hadis yang bersumber dari Ibnu Umar gitu kan. Ini udah saya udah saya kopi ini gitu. Ya kan? Kemudian tidak ada sholat tahiyatul masjid udah paham kita itu kan. Kemudian doanya mana yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Ini yang sebenarnya. Enggak. Gini. Jumat begini juga. Hah? Nah, artinya dia Muhammadiyahan itu aja kalau gitu. Kalau saya di mana-mana mesti begini. Mau 1 juta orang enggak ya? Saya mau ikuti sunnah kok. Gimana? Bukan, tidak ada alternatif kalau itu. Enggak ada dua antara dua sujud. Jadi enggak ada pilihannya kalau ini, masalah ini. Dalam tarjih ya, enggak ada pilihannya. Jadi memang harus satu ronde, tidak ada 2 ronde. Iya. Iya. Aduh, Jumat bisa. Idul Adha. Dua khutbah hari raya. Ya, dua hari raya. Hanya kaifiahnya aja yang beda sedikit dalam tarjih. Dan yang saya cari, yang saya tanya Pak Haji sampai saya nyari juga, akhirnya dapat fatwanya. Saya langsung di fatwanya. Nah, dan itu udah saya kopi juga yang dari Pak Haji. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau begitu waktunya terbatas. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Nasrul minafatun qarib basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.